Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Biomedik akan menjelaskan materi mengenai struktur anatomi dan fisiologi kulit. Anggota kelompok kami yaitu Arifian Rahman, Nadira Busriani, Hanifah Eka Putri, Putri Andini, Salia Oriza Putri, Uwais, dan Yola Dwi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arifian Rahman, NIM 2011-211-049. Kenalkan, nama saya Hanifah Eka Putri, NIM 211-2071-2071. Nama saya Nadira Busriani dengan BP 2011-21-21-2009. Kenalkan, nama saya Putri Andini dengan NIM 2011-2120-63. Nama saya Salia Oriza Putri dengan nomor BP 2011-21. Perkenalkan, saya Uwais, NIM 2011-2110-57. Perkenalkan, nama aku Yola Dwi Fitri, BP 1055. Halo teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur anatomi kulit. Apa saja lapisan-lapisan penyusun kulit? Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari jaringan epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limfa. Oleh karena itu, semua nutrien dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum reticularis, di mana batas antara kedua lapisan ini tidak tegas dan serat antaranya saling menjalin. Yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis merupakan sebuah lapisan subkutan di bawah reticularis dermis. Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit dengan beberapa di antaranya menyatu dengan yang dari dermis. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang ketiga lapisan tersebut. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis ini terdiri atas 5 lapisan yaitu dari dalam keluar yang terdiri dari stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Adapun sel-sel epidermis terdapat 4 jenis sel yaitu keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya yaitu lapisan dermis, di mana dermis ini terdiri atas stratum papilaris dan stratum reticularis. Yang pertama yaitu stratum papilaris. Lapisan ini tersusun lebih longgar, ditandai oleh adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 sampai 250 per milimeter kuadrat. Yang kedua yaitu stratum reticularis. Lapisan ini lebih tebal dan dalam, berkas-berkas kolagen kasar dan sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat irregular. Yang ketiga yaitu hipodermis, di mana pada lapisan ini, pada daerah tertentu seperti punggung tangan, lapisan ini memungkinkan gerakan kulit di atas struktur di bawahnya. Di daerah lain, serat-serat yang masuk ke dermis lebih banyak dan kulit relatif sukar digerakkan. Sel-sel lemak lebih banyak daripada dalam dermis. Selanjutnya, sirkulasi kulit. Jumlah panas yang hilang dari tubuh dalam batasan yang luas diatur oleh perubahan darah yang mengalir pada kulit. Selanjutnya, pembuluh darah terdiri dari 3, arteri, kapiler, dan vena. Pembuluh darah kulit sendiri terdiri dari 2 anyaman. Yang pertama, pembuluh nadi kulit atas atau luar, dan yang kedua, pembuluh nadi kulit bawah atau dalam. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat terdapat pada dermis yang terdiri dari fundus dan duet, terdiri dari 2 macam yaitu ekrin dan apokrin. Sedangkan kelenjar sebasea terdapat di bagian atas kulit yang mengandung gelembung kecil bermuara ke folikel. Materi selanjutnya yaitu mengenai sel saraf. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis, yaitu Vater Pacini merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan berupa tekanan.
Ruffini merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan panas. Taktil Meissner merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rabaan atau sentuhan. Lempeng Merkel merupakan ujung perasa sentuhan dan tekanan ringan. Ujung saraf tanpa selaput merupakan ujung saraf perasa nyeri. Ujung saraf sekeliling rambut merupakan ujung saraf peraba. Dan Krause merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan dingin. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelengkap kulit. Pelengkap kulit biasa disebut dengan agnesa kulit yang merupakan struktur yang berasal dari bagian epidermis tetapi berubah bentuk dan fungsinya. Pelengkap kulit terdiri dari kelenjar keringat, kelenjar sebasea, rambut, serta kuku. Kelenjar keringat sendiri terbagi dua, yaitu ada kelenjar ekrin yang sekretnya lebih encer, serta ada kelenjar apokrin yang sekretnya lebih kental. Lalu ada kelenjar sebasea atau yang biasa disebut dengan kelenjar lemak, lalu ada rambut, lalu yang terakhir ada kuku, yaitu pelengkap kulit yang melindungi ujung-ujung jari tangan dan kaki, yang berasal dari keratin yang mengandung asam amino. Fungsi kulit. Adapun fungsi kulit, yang pertama ekrisi, yaitu kulit mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Yang kedua, fungsi kulit sebagai perlindungan, yaitu melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Yang ketiga, pengaturan suhu badan, di mana di sini yang berperan adalah kelenjar keringat dan pembuluh darah. Selanjutnya, metabolisme, yaitu kulit mensintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Selanjutnya sebagai komunikasi, yaitu penerimaan stimulus lingkungan oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan. Selain itu, kulit merupakan media ekspresi wajah yang penting untuk komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai modalitas rasa kulit. Yang pertama ada rasa mekanik, mempunyai beberapa modalitas atau kualitas, yaitu rasa tekan, rasa raba, dan rasa geli yang berbeda di setiap bagian tubuh tertentu. Yang kedua ada rasa suhu, mempunyai dua submodalitas, yaitu rasa dingin dan rasa panas, di mana reseptor dingin atau panas ini berfungsi menyerupai rasa dingin atau rasa panas dan mendeteksi pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga ada rasa propriosepsi, yang berasal dari dalam tubuh sendiri atau disebut juga rasa dalam. Reseptor tidak terdapat pada kulit, tapi di bagian lebih dalam, yaitu wilayah otot, jantung, dan sendi. Yang keempat ada rasa nyeri yang timbul oleh rangsangan yang merusak. Rasa nyeri ini terutama berfungsi untuk melindungi, mencegah kerusakan lebih lanjut dari jaringan yang terkena. Dan yang kelima ada rasa gatal, merupakan bentuk khusus rasa nyeri yang timbul pada kondisi rangsangan tertentu. Rangsangan yang berurutan dengan rangsangan yang masih kuat.